أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الحق جهاده أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya. Yang nikmat yang paling besar ialah nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam lalu kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengamalkan sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, walaupun itu satu ayat. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini marilah kita melakukan muhasabah atau evaluasi diri terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Kita telah melalui pertengahan Ramadan dan berharap semua kebaikan kita semakin meningkat, ibadah kita semakin bertambah dan rezeki kita semakin berlimpah dan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah berbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar melakukan evaluasi diri. Menariknya perintah melakukan evaluasi diri ini diambil oleh dua perintah takwa. Perintah takwa pada ayat ini diulang sebanyak 2 kali. Perintah takwa pertama bermakna perintah untuk melakukan kewajiban dan bertobat atas kesalahan yang telah lalu. Sedangkan perintah takwa yang kedua bermakna perintah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan hari esok dalam ayat ini ialah bukanlah hari esok dalam kehidupan dunia, tetapi kehidupan esok yang jauh dari itu, maksudnya ialah hari esok kelak di akhirat. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita senantiasa melakukan evaluasi diri atau muhasabah, baik itu bersifat harian, pekanan, bulan, bahkan tahunan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa tazinu lil 'abdil akbar." Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang paling besar, yakni hari kiamat. Ada 2 hal yang penting kita lakukan untuk bulan Ramadan ini. Yang pertama, mengukur kualitas iman dan Islam. Tanpa adanya kemauan untuk muhasabah dan evaluasi diri, niscaya kehidupan seorang muslim akan mengalami stagnasi dan sulit menggapai kemajuan. Muslim akan mengalami stagnasi dan menggapai kemajuan. Berkaitan dengan amal ibadah, pada satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama ialah, pernahkah terbayang dalam benak pikiran kita tentang keimanan serta keislaman yang kita miliki saat ini? Pertanyaan seperti ini lazimnya selalu bergejolak dalam diri seorang muslim supaya mampu tampil menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang merasa cukup dan merasa puas terhadap amal ibadah yang telah dilakukannya sepanjang hayat, atau faktor lingkungan yang sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga timbul rasa malas dan enggan untuk melakukan evaluasi atas keimanan dan keislaman. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Man kana yawmuhu khairum min amsi fa huwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsi fa huwa maqbul, wa man kana yawmuhu syarrun min amsi fa huwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang-orang yang beruntung.
Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Hadis riwayat Hakim. Dan yang kedua, tampil menjadi muslim terbaik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nas khair?" Qala, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Qila, "Ya Rasulullah, fayun nas syarr?" Qala, "Man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu." Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian beliau ditanya lagi, siapakah manusia yang paling buruk itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Manusia yang terbaik sebagaimana ditegaskan hadis di atas bukanlah mereka yang memiliki harta berlimpah dan rumah yang megah. Namun manusia terbaik adalah mereka yang mampu memanfaatkan hari-harinya untuk melakukan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul muslimina khair?" Qala, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Siapakah muslim yang terbaik itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, muslim yang terbaik adalah siapa saja yang kaum muslimin lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Mungkin ceramah singkat yang saya bawakan, jika ada salah kata itu datangnya dari diri saya sendiri, jika benarnya itu datang darinya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.